Ada banyak obat hati. Di antaranya yang pertama adalah baca Al-Quran dengan mentadabburinya. Alhamdulillah, semangat umat Islam sekarang ini untuk baca Quran menyenangkan hati. Anda lihat anak-anak hafal juz amma belum lulus SD. Abahnya sampai tua dah hafal-hafal juz amma. Nah, padahal juz amma itu berapa surat? Ya, Ma. Berapa surat juz amma itu? 37. Kalau setahun sekali kita hafal satu surat, setahun ya. Anak-anak itu sehari satu halaman. Masya Allah mereka. Ini setahun sekali kita hafal satu surat. Berarti yang umur 37 tahun hafal juz amma. Tapi ki umur 50 nggak hafal juz amma. Apa penyebabnya? Hatinya bermasalah. Utsman bin Affan mengatakan, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum." Kalau hati kalian bersih, nggak akan pernah puas membaca Al-Quran. Nggak ada ceritanya. Hadza kalamullah tabaraka wa ta'ala. Kita omongan ini menungso di rumah. Debat manusia, oh lagi urusan debat-debatnya aja. Berita kita baca. Iki omongannya siapa? Hadza kalamun nas. Makanya ketika kita sering mendengarkan kalamun nas, ketika kita sering membaca kalamun nas dan meninggalkan kalamu rabbin nas, sakit hati kita. Dapat faedah apa kita coba? Nabi SAW ketika menyebutkan 3 hal yang dibenci sama Allah, salah satunya adalah qila wa qala. Omongan manusia. Ngomong ini, ngomong ini, ngomong ini. Dan kita itu punya tradisi majelis. Majelis ngomong-ngomong. Al-Quran sah. Qala Allah, qala Rasul. Hampir tidak ada qala Allah, qala Rasul. Kalau sudah ada qala Allah, qala Rasul, ayo jemaah. Ini tutup masjid. Kita nggak suka. Kita lebih suka sama kalamun nas. Makanya kita kalau baca WA yang kalamun nas, grup-grup itu, ketawa-ketawa. 1 jam wis lewat. Loh, 1 jam terus mari grup ini. Kalamullah dibaca dan ditadabburi. Allah berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Dan kami menurunkan Al-Quran yang merupakan syifa', penyembuh, penawar apapun penyakit, dan rahmat buat orang-orang beriman. Maka subhanallah ya, Rasulullah SAW ketika ada seorang yang minta nasihat bagaimana dia menghatamkan Al-Quran. Ini sahabat kepinginnya tiap hari menghatamkan Al-Quran. Kata Nabi SAW, "Iqra'il Quran fi syahr." Engkau hatamkan Quran tiap bulan. Berarti one day, one juz. 1 hari 1 juz. Kata sahabat ini, "Ya Rasulullah, aku mampu lebih dari itu." Terus minta dia supaya lebih sering kali menghatamkan Al-Quran. Beliau kasih batas waktu 3 hari. Karena la yafqah man qara al-Quran aqal min 3. Orang yang menghatamkan Quran kurang dari 3 hari, la yafqah. Jadi dia nggak bisa memahami, mentadabburinya nggak bisa. Karena yang ada
Cepet-cepetan. Kecuali sebagian ulama menyebutkan di awqat ya, awqat fadilah, di mana orang biasanya mengkosongkan diri dari kegiatan dunia. Orang yang iktikaf umpamanya, Anda ono kerjaan ya Ustaz. Pas jelas baca Quran lagi. Nanti capek, selonjoran sedikit, baca Quran lagi, tahu-tahu hatam Ustaz. 30 juz. Nabi SAW ketika sholat malam, makmumnya itu Hudzaifah bin Yaman. Ya dia bermakmum belakang Nabi SAW. Nabi membaca Al-Baqarah dari Alif Lam Mim. Kata Hudzaifah, mungkin Rasul SAW ayat ke-100 ruku. Tidak ruku ternyata. Kayaknya mungkin sampai selesai Al-Baqarah. Tidak ruku. Selesai Al-Baqarah. Ini 1 rakaat. Lanjut lagi ke An-Nisa dalam hadis itu. An-Nisa selesai, lanjut ke Ali Imran. 5 juz lebih kira-kira. 1 rakaat. Kita kira-kira kalau musola ini nanti Ramadan ya, sekali-kali lah. Iya sekali-kali, yang tiap hari dah ono jamaah. Nah, praktekkan yang dibaca Nabi SAW. 1 rakaat, bukan 11 rakaat 5 juz, bukan. 1 rakaat. Dan katanya Hudzaifah, rukuknya hampir sama dengan berdiri. Kira-kira kita bisa rukuk 15 menit ya. Delosor kan? Sujudnya hampir sama dengan berdirinya juga jamaah. Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Quran ini syifa wa rahmat. Tapi buat sebagian orang, Quran ini jadi beban buat dia. Salat Isya ya, kalau salat wajib perhatikan jamaah. Karena ada yang tua. Tapi kalau salat sunnah, ya boleh sholat duduk, boleh. Dan engkau nggak harus ikut sama imamnya. Tapi paling tidak kita berusaha memberikan contoh sesekali. Musola ini kalau taraweh berapa juz satu malam? Mana imamnya? Berapa juz? Random. Kok iso random aja mas? Mulai dari Al-Baqarah. Hari ke-10 hatam. 1 hari 3 juz. Kuat apa enggak? Sampai bengkak kakinya Nabi SAW. Sampai bengkak kaki Rasul SAW. Yang membuat istrinya bingung gitu. Ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Selesai ya Rasulullah. Dosamu sudah dihapuskan semua. Kita kira-kira kalau dijamin masuk surga tidak punya dosa jemaah. Soli kita berhenti soli alhamdulillah. Selesai anda sudah dijamin masuk surga gitu. Rasul sampai bengkak kaki. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, afala akun abdan syakur. Nabi dalam hidupnya alaihi salatu wasallam enggak pernah merasakan asi ini. Tidak ada. Beliau hidup dengan penuh kesusahan dan kesulitan. Jadi obat utama untuk penyakit hati ini adalah qiraatul Quran wa tadabburuhu, dan mentadabburinya. Maka mulai saat ini, di mana tempatnya Quran di sini? Oh, di sini. No. Buka lemarinya. Orang itu kalau kelihatan tertarik, ada hati itu. Tapi kalau tertutup, apalagi jamaah baru lihat, mau buka lemari, apa buka lemari? Loh kan tidak kelihatan. Kemudian kacanya tidak bening. Kesoron ini. Semua sahih jemaah. Nah, siapa yang ngusul loh?
Apa? Enggak, terus terang manusia itu kalau ngelihat, subhanallah, kalau nunggu sesuatu, dia lagi nunggu mungkin apa saja dibaca. Sekarang ada handphone sudah. Dulu koran bekas, bungkusnya kacang diwocok ya. Padahal ini koran sudah 2 tahun yang lalu. Karena dia nggak ada kegiatan. Tapi ada sesuatu yang menarik. Ketika tertutup seperti ini, usahakan Quran itu dekat dengan orang yang sholli. Sehingga ketika dia habis sholli, dia tinggal ambil tuh Quran. Ya paling nggak di sop pertama. Insya Allah. Dan Quran yang ada terjemahannya. Usahakan cari yang besar-besar. Karena yang CB ini biasanya di sop pertama. Iya kan? Nah, subhanallah jemaah. Kita nanti bakal ditanya tentang masa muda kita. Kalau orang tua itu rajin ke masjid, biasa. Wis mampu kuburan. Tapi kalau anak muda memakmurkan masjid, istimewa. Bahkan dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Yauma la dhilla illa dhilluh, salah satunya wasyab, bukan syekh, syab, nasya'a fi ibadatillah, tumbuh besar mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Anak muda istimewa di mata Allah Azza wa Jalla. Maka kembali kepada Quran ini, tolong sama terjemahannya. Yang tulisannya besar-besar, yang enak dibaca, yang insya Allah kita dapat pahala ketika kita mewakafkan Quran. Kita ini kadang-kadang mewakafkan Quran itu nyari yang rohis, yang mana yang paling rohis, masuk mana yang paling bagus, nah mana yang paling enak dibaca. Dan mentadabburi Al-Quran butuh waktu. Makanya kalau 1 hari 1 juz insya Allah bisa aja. 1 hari 1 juz ini berapa halaman 1 juz itu? 10 ya. Bolak-balik jadi 20. Nah, kalau kita pagi habis subuh baca 2, habis zuhur baca 2, habis asar baca 2, 4 sudah. Habis maghrib 2, habis isya 2, selesai. Kita kadang-kadang berat Ustaz. Minta sama Allah supaya dibantu. Kam min talin lil Qur'an wal Qur'anu yal'anhu. Ini ungkapan sebagian ulama mengatakan berapa banyak orang yang baca Quran sedangkan Quran itu melaknat dia. Tapi dia nggak sadar. Sampai ayat wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka. Dia matanya jelalatan di mana-mana. Tapi dia nggak tahu maknanya, dia tinggal lewat. Sampai ayat riba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Dia baca tuh ayat tentang riba, dia hidupnya dengan riba. Allah mengumumkan perang kepada pelaku riba dan dia baca tuh ayat. Maka ini yang terjadi ketika orang baca Quran dengan tidak mentadabburinya. Apakah dapat pahala orang yang baca Quran tanpa tahu maknanya? Dapat pahala. Karena dia baca kalamullah. Kita baca alif lam mim, tak tahu artinya. Allahu a'lam bimuradi. Dapat pahala. 1 huruf 1 kebaikan, dan kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Baca alif lam mim 30 kebaikan. Di surat Al-Hasyr Allah menyebutkan tentang dahsyatnya Al-Quran. Allah mengatakan
Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Bayangkan kalau kami turunkan Al-Quran ini ke gunung jemaah, gunung, engkau akan melihat gunung itu tunduk dan hancur berkeping-keping karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi sebagian hati manusia itu lebih keras daripada batu. Baca Quran, tadabbur. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Kenapa orang itu nggak mau mentadabburi Al-Quran? Dan kau rasakan. Mulai hari ini praktekkan. Baca Quran sama artinya. Boleh jadi engkau baca tiap ayat langsung diarti. Tapi boleh jadi bacanya satu halaman selalu baca artinya. Baik. Yang kedua, yang termasuk obat penyakit hati ini adalah khala'ul batn, mengkosongkan perut. Kita tahu ya, semua penyakit itu rata-rata dari perut. Sampai ada orang jantungnya berdetak kuat sekali. Dia diperiksa sama dokter, engkau kena jantung. Akhirnya dia berangkat ke dokter lain, enggak, engkau kena asam lambung. Asam lambung naik, akhirnya berdampak kepada jantung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma mala'a adamiyun wi'an syarran min batn. Tidak ada wadah yang dipenuhi sama anak Adam yang lebih buruk daripada perut. Maka bihasab ibni Adam luqaymat yuqimna biha sulbah. Cukup kalau makan itu ya beberapa suap makanan yang membuat punggungnya tegak, bukan perutnya yang tegak, punggungnya tegak. Fa in kana fala budd la muhala. Kalau dia harus makan karena zen. Kadang-kadang kita ini lihat makan, oh zen. Kalau beberapa suap, ya Allah Ustaz, takut tidak bisa soli ya Ustaz. Pikiri makanan itu. Takut tidak bisa tidur. Oke, ada orang kondisi seperti itu. Dia suka makan dan enak makanannya. Fathuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Kalau harus makan, tetap harus ada yang kosong di perut ini. Sepertiga buat makanan, sepertiga buat minuman, sepertiga buat nafas. Kadangkala kita ini full makanan, terus kita siram kita kasih minuman, sehingga wadah yang kecil semakin melebar. Jadi rusak. Orang ketika puasa, yang diantara makna khala'ul batn ini adalah berpuasa. Orang ketika puasa, Masya Allah, bagaimana Nabi SAW mengatakan wasiyamu junnah. Puasa itu tameng, perisai untuk menyelamatkan dirimu dari api neraka, dari serangan musuh, dari serangan penyakit asyam. Bahkan ada hadis dhaif yang mengatakan sumu tasihu. Puasalah kalian akan sehat. Hadis lebih dhaif. Namun kalau bicara sehat jiwanya, ya sehat fisiknya, penelitian menyebutkan hal itu. Tapi kita mengkosongkan perut dengan berpuasa, dengan niat mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ingat hadis Ramadan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan iman, karena dia beriman kepada Allah, ini perintah Allah, wahtisaban, dia cari pahala. Dia nggak cari sehat wala apa, enggak, anda cari pahala sama Allah. Semua dosa-dosa yang lalu diampuni. Cuma kadangkala orang puasa ini betul,
dikosongkan perutnya. Pas buko dipenuhi. Maka pas sholi taraweh, jangan sholi taraweh, sholi maghrib terus jalannya. Makanya sebagian orang kalau makan, kalau antum makan pakai sabuk, jangan pernah dibuka sabuknya. Orang itu kadang kala dibuka sabuknya. Loh itu full, dia mau carikan ruangan lain. Loh sudah full selesai, kalah. Makanya kalau orang sekarang mau diet, kadang kalau suruh pakai apa? Korset, pakai apa ya? Untuk nahan perutnya. Nabi SAW pernah bersama para sahabat. Tahu-tahu ada satu yang bersendawa. Oh, kenapa sendawa terjadi, jemaah? Kenapa? Kewarakan biasa kata orang. Jadi nafasnya itu, ada ruangan nafas itu yang harus keluar, tidak bisa ini. Kan suruh kasih sepertiga buat nafas kan. Ini kadang kalau di fully makanan semua, akhirnya dia harus cari nafas yang berbeda. Ketika Nabi SAW lihat sahabat ini bersendawa, alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, kuffa anna jusha'a, tahan sendawamu dari kita. Fa inna atwalan nasi ju'an yawmal qiyamah aktsaruhum shiba'an fid dunya. Kau tahu orang yang paling panjang laparnya hari kiamat itu yang paling sering kenyang di dunia. Itu Nabi SAW mengatakan itu. Maka orang kalau bekerja buat apa? Selalu orang itu merantau ya, yang merantau ke Saudi, merantau ke mana? Demi sepiring nasi. Harra. Sepiring nasi diampel cukup. Nasi ya. Tapi sepiring emas, real, dolar tidak bisa. Kadang-kadang orang itu kalau dia pikir presiden makannya sama kita. Orang terkaya di Indonesia ini malah mungkin nggak boleh makan daging. Kata dokter nggak boleh sudah. Nasi sama telur. Loh, fulusnya buat apa? Nasi sama telur. Tujuannya buat penopang hidup, jangan fulus. Maka tadi jangan dipenuhi. Apalagi kalau habis maghrib ya, gorengan apa ini, jangan dipenuhi. Makan cukup sepertiga. Dan usahakan kita punya puasa sunnah tiap bulan, sebulan sekali. Ada sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW anis siyam. Faqala sum yauman min kulli syahr. Engkau puasalah tiap bulan sehari. Karena ada orang yang nggak pernah puasa kecuali Ramadan. Bas, Ramadan selesai. Syawal, oh tidak wajib. Arafah tidak wajib. Asyura tidak wajib. Betul, tidak wajib. Kita ini mau ngobati. Antum lihat ya, ada orang-orang tua yang suka jalan kaki. Jalan kaki ya. Jalan terus tiap hari. Ini sehat apa sakit? Sakit. Sehat gak jalan-jalan dia, jemaah. Orang ini, kalau kita itu kadang-kadang kalau lihat olahraga, oh marit ini berarti. Kebalik sekarang, nunggu marit baru olahraga. Lu jangan. Berpikirlah sehat, itu enggak. Anak puasa bukan karena untuk kesehatan, enggak. Makanya dokter kadang-kadang usahakan ngurangin makan. Makannya dikurangi. Loh, kita jangan usah dikasih tahu dokter. Kita sudah puasa dikasih tahu Nabi SAW. Yauman min kulli syahr. Sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, aku mampu lebih dari 1 hari. Sum yaumain min kulli syahr. 2 hari. Ya Rasulullah, aku mampu lebih dari itu. Sum thalathata ayyamin min kulli syahr. Puasa 3 hari. Mau ambil tanggal 13, 14, 15, mau Senin, Kemis, Senin, mau puasa di awal bulan 1, 2, 3, yang penting istiqamah. Kata Nabi SAW, khairul amali adwamuhu wa in qalla.
Sebaik-baiknya amalan adalah yang terus-terusan walaupun sedikit. Jangan dianu puasa Daud, cuma sebulan, habis itu nggak puasa lagi, nggak usahakan istiqamah. Kemudian yang ketiga, qiyamul lail. Bismillah. Alhamdulillah. Allah ketika menyebutkan penghuni surga itu, kata Allah, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka adalah orang-orang yang sedikit lambungnya itu nempel sama kasur. Allah sebutkan di ayat lainnya, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Jauh. Kita sekarang kepinginnya rebahan ya jemaah, pin santai. Ya Allah jemaah, qiyamul lail ini ada banyak keindahan di dalamnya. Amalan yang nggak kelihatan sama orang. Sholli jamaah kelihatan sama orang. Makanya dianjurkan sholat sunnah itu di mana? Di rumah. Kita datang ke masjid, satu kampung tahu, kita bilang, oh fulan masya Allah sholli di masjid. Tapi bagaimana kita punya ibadah tersembunyi yang istri kita nggak tahu? Ketika Nabi SAW sampai kota Madinah, beliau sampai hijrah sampai kota Madinah, yang pertama beliau katakan apa? Ayyuhan nas, afshus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu bil lail, wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Kata Nabi SAW, wahai umat manusia, tebarkan salam. Makna tebarkan salam ini, ucapkan salam kepada yang engkau kenal, yang juga tidak engkau kenal. Afwan, kita ini mas jamaah kadangkala salam sama yang kita kenal saja. Kayak kita ini sekarang kumpul di sini, kadangkala kanan kirinya nggak kenal, kecuali yang memang dari sini. Itu sering terjadi. Kalau kenal assalamualaikum, ahlan, nggak kenal biasa. Dan itu tanda-tanda kiamat sudah dekat. Salam kepada yang dikenal. Nabi mengatakan afsyus salam, tebarkan salam. Wa at'imut ta'am, berbagilah makanan. Kalau sekarang banyak makanan, kita kasih fulus suruh beli makan ya, bagi-bagi fulus. Yang ketiga, silul arham, sambung rahim. Dulu masya Allah silaturahim. Dan silaturahim ini maknanya bukan kumpul ya. Silaturahim banyak orang mengatakan, antum ini kok jarang silaturahim. Ana terus terang waktu ana sedikit, tapi ana ya tiap hari telepon. Karena Nabi SAW mengatakan, bullu arhamakum walau bisalam. Basahi tali rahim kalian itu walaupun hanya sekedar salam. Basahi. Sekarang sudah ada media. Bikin grup keluarga fulan, keluarga tiap hari assalamualaikum. Masya Allah, anak punya hal itu masuk di grup kita ponaan-ponaan. Pagi-pagi cuma assalamualaikum, kaif halikum. Selesai. Masya Allah. Iki ngamal no sunnah sungguhan. Bas cuma salam. Kemudian kalau yang terakhir apa? Sallu billail. Salatlah di malam hari, wan nasu niyam. Ketika orang-orang sedang tidur. 3 amalan yang pertama ini kelihatan orang. Nyebarkan salam, assalamualaikum, ketahuan. Bagi makanan, ketahuan. Nyambung rahim, ya ada orang lain yang tahu dengan perbuatan kita. Tapi bagaimana? Sallu billail wan nasu niyam. Orang-orang tidur, engkau sholli. Lakukan itu. Ini menunjukkan kalau yang pertama, kedua, ketiga itu bukan riya. Kita mengucapkan salam mungkin riya. Kita berbagi makanan mungkin riya. Kita nyambung silaturahim mungkin riya. Tapi sholli malam orang regut mau riya sama siapa? Kalau yang lihat, tidak ada.
Jadi riya itu akan menghilang tatkala kita beramal tersembunyi. Tapi ada konconya riya yang datang. Apa? Ujub. Ujub ini tidak perlu orang nggak tahu. Tapi perasaan merasa lebih baik dari orang lain ya. Melihat orang lain iki kok edak sholli. Perasaan itu. Tadkhulul jannah bisalam. Kalian akan masuk surga dengan selamat. Paling tidak 3 rakaat. 1 witir, 2 tambah 1. Usahakan dan istiqomah. Suami istri kalau bisa nggak tahu sholinya. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan rahimallahu rajulan qama minal laili fasalla. Allah merahmati seorang laki-laki, seorang suami yang bangun malam sholat dia. Lalu dia bangunkan istrinya. Istrinya nggak mau bangun, dia ambilkan air, dia percikkan. Istrinya tahu nggak dia sholat berapa rakaat? Nggak tahu. Dia baca apa? Nggak tahu. Tidur istrinya. Setelah dia sholat, dia bangunkan. Ya Allah, sudah mau subuh. Warahimallahu ra'atan qamat minal laili fasalla. Allah merahmati seorang istri yang bangun malam sholli dia. Dan kemudian dia membangunkan suaminya. Jadi suaminya nggak tahu dia sholat 11 rakaat, 9 rakaat, 7 rakaat, sujudnya berapa lama, dia nggak tahu. Jadi benar-benar sholat malam ketika orang tidur. Bismillah jemaah. Ini obatnya hati. Baik. Kemudian yang keempat, tadarruk, bermunajat, minta sama Allah di waktu sahur. Makanya ketika Allah menyebutkan bahwa penghuni surga itu sedikit tidurnya, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur sebelum subuh itu apa yang mereka lakukan? Istighfar. Maka kalau bicara mau istighfar, sepertiga malam akhir sebelum subuh. Ketika anak-anaknya Nabi Yakub menyatakan kesalahan mereka, dulu buang Nabi Yusuf, bohong sama ayahnya, ada banyak kesalahan dia. Nabi Yakub mengatakan, "Saufa astaghfiru lakum rabbi." Aku akan memohon ampun buat kalian. Para ahli tafsir mengatakan dia akhirkan minta. Nah, saya akan beristighfar. Bukan langsung istighfar pada waktu itu. Beliau akhirkan di sepertiga malam akhir, di waktu sahur. Karena itu waktu yang mustajab. Kemudian yang terakhir, yang kelima, mujalasatus sholihin. Majlis sama orang-orang soleh. Majlis. Tapi sama siapa? Sama orang-orang soleh. Yang kalau obrolannya muncul ayat Allah. Karena kadang-kadang kita kalau kumpulnya sama orang-orang yang fulus, yang dibicarakan tentang urusan dunia, tambah sakit hatinya. Aun ibn Mas'ud, seorang tabi'in atau tabi'in, dia mengatakan, aku itu ketika kumpulannya orang-orang fulus semuanya, sakit hatiku. Ini fulan ngomong, alhamdulillah anak untung sekian. Ini fulan ngomong, ini baru beli tanah. Ini fulan, ya Allah. Akhirnya anak kumpul sama orang-orang fager, tenang, paling suki. Iya, apalagi orang soleh. Makanya Allah mengatakan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Apa itu? Bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina
wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Allah nyuruh Nabi bukan wajlis, tapi wasbir. Suruh sabar, jelis sama orang-orang yang bicara tentang akhirat, yang kerjanya berdoa mohon sama Allah. Ini kenyamanan dunia kita berkurang, tapi akhirat kita semakin naik. Perlu kesabaran. Maka carilah kawan yang baik. Sesekali datang ke rumahnya ustaz, sowan. Sekedar, kenapa datang ke sini? Lala, pas anaknya pengen jelis di sini. Supaya hati kita sembuh dari penyakit-penyakit dunia ini. Dengarkan ayat-ayat Allah, dikasih nasihat. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat ana kaji pada kesempatan kali ini.